Alhamdulillah Bu, Ibu udah sadar. Aisyah, Aisyah, kenapa kamu di sini? Maafin saya Bu, tadi Ibu pingsan di deket sini. Lalu anak saya Yoga membawa Ibu ke sini. Tapi alhamdulillah sekarang Ibu udah sadar ya Bu ya. Ibu gak apa-apa kan? Ini di rumah kamu? Hah? Ini rumah kamu? Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Apa dosa-dosa hambamu ini ya Allah? Dari 1000 rumah yang ada di dunia ini, kenapa mesti rumah kamu? Orang ada banyak, ada berjuta-juta, kenapa mesti kamu yang ada di depan saya? Kenapa mesti kamu yang nolong saya? Saya gak sudi ditolong sama kamu. Atau jangan-jangan kamu sengaja ya? Kamu pura-pura baik sama saya? Iya. Hah? Ini semua pasti akal-akalan kamu kan Aisyah? Biar saya menganggap bahwa kamu tuh orang baik. Enggak akan. Sampai mati pun saya tetap benci sama kamu. Saya gak suka sama kamu. Sana. Gak usah deket-deket. Oh, pasti. Kamu sudah mengguna-guna saya. Biar saya pingsan di jalan. Kamu bawa saya ke rumah kamu. Lalu kamu melihat saya dalam keadaan menderita terus kamu tertawain saya. Itu kan maksud kamu Aisyah. Udah kebaca banget otak kamu. Otak kamu otak jahat. Kurang puas kamu. Ngelihat saya menderita. Berantem sama anak saya. Kurang puas. Astagfirullahaladzim Bu. Kenapa Ibu bicara seperti itu? Loh, kok anaknya Aisyah ada di sini? Aduh si Joni bagaimana sih? Ini pasti gagal bener-bener deh. Menyingkirkan anak kecil aja susah bener. Gak becus si Joni ini. Aku harus jaga Pelangi dari Bu Indah. Jangan sampai dia menculik Pelangi lagi ya Allah. Aku gak mau dipisahkan sama anakku. Ih lucu banget. Bener-bener mirip Yoga. Anak mama seneng ya diginiin ya, seneng ya. Aduh. Lihat apa tuh? Lihat apa? Ada cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Apa? Bu Indah belai kepala Pelangi? Apa dia mulai mengaku Pelangi ini cucunya? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kenapa ketawain saya? Ngarep ya? Kamu mengharapkan kalau saya mengakui bahwa kamu itu cucu saya? Begitu? Gak akan ya Aisyah. Karena saya sangat membenci kamu. Dengar, saya sangat membenci kamu dan saya benci dengan ibu kamu. Jadi itu alasan Ibu menyuruh orang untuk menculik Pelangi. Bu, saya benar-benar nggak ngerti Bu, apa salah saya Bu? Saya udah nggak pernah ganggu hidupnya Mas Yoga dan Bu Indah juga. Kamu pikir saya senang lihat kamu bahagia? Aisyah, kamu itu harus bertanggung jawab. Anak saya bisa seperti ini gara-gara kamu. Kalau saja anak saya tidak ketemu dengan kamu dan tidak menikah dengan kamu, mungkin anak saya tidak akan menderita di dalam pernikahannya. Kamu tuh harus bertanggung jawab, Aisyah. Astagfirullahaladzim Bu. Ibu kenapa bicara seperti itu? Aisyah, satu hal yang harus kamu tahu. Kamu pikir saya sakit gara-gara kamu? Enggak, sama sekali bukan. Tapi karena saya kepanasan. Karena saya ini bukan orang yang salah. Kamu yang salah. Harusnya menderita tuh kamu bukan saya. Kamu dan anak kamu ini nih
Ibu boleh membenci saya, Bu. Ibu boleh sakiti saya. Tapi, Bu, di dalam tubuh Pelangi masih ngalir darahnya Mas Yoga, Bu. Cucu, kamu bilang dia ini cucu saya. Enak aja, enggak. Saya nggak sudi punya cucu dari perempuan seperti kamu. Anak ini cuma pembawa sial. Karena kamu ibunya pembawa sial. Dan kamu juga punya ibu kamu juga pembawa sial. Sini anaknya. Bu jangan, Bu. Bu saya mohon, Bu, kasihan Pelangi. Bu jangan, Bu. Sini. Astagfirullahaladzim. Bu Sini. saya mohon, Bu Sini. jangan, Bu, Sini. kasihan Pelangi. Pelangi itu cucu Ibu, Bu. Astagfirullahaladzim, Pelangi. Sini. Mah, mau ngapain Pelangi? Yoga, Tante, cukup Tante. Tante nggak suka sama Aisyah, tapi Tante jangan seperti ini dong. Mencoba menyakiti Pelangi. Nggak cukup Tante, kemarin mencoba mencelakain Pelangi. Mau celakain Pelangi? kamu jangan percaya Yoga. Itu fitnah. Gak mungkin Mama seperti itu. Mah, aku juga ngeliat Mama tuh lagi kasar sama Pelangi. Mama gak kasar. Mama minta. Mama mau lihat, mau gendong, mau merasakan kalau ini benar-benar cucu Mama. Tapi gak dikasih sama Aisyah. Emang gak boleh Mama gendong? Ini gara-gara Aisyah sih. Coba tadi kamu kasih. Kamu pakai ngelawan sih. Lihat nih, semua memarahi saya. Semua menyalahi saya. Gara-gara kamu sih. Aisyah melakukan seperti itu karena ulah Tante sendiri. Aisyah cuma mau melindungi Pelangi, Tante. Enggak. Lu kesini mau jemput nyokap lu kan? Lu bawa pulang nyokap lu, gak? Daripada nanti Pelangi kenapa-napa, gak? Udah bawa pulang. Gue boleh nggak gendong Pelangi sebentar? Lu mau gendong Pelangi? Enggak. Gue nggak bisa izinin. Lebih baik sekarang lu sama nyokap lu pulang. Lo ngelarang-larang gue sih? Gue tuh ayah kandungnya, tau nggak? Iya, gak, gue tahu. Lu ayah kandungnya, tapi sekarang gue ayahnya Pelangi. Gue berhak melindungi keluarga gue. Yoga, kamu kan udah denger sendiri. Kamu nggak diharapkan di sini. Kamu juga nggak boleh memegang anak ini. Udah, lebih baik kita pulang. Mama pusing nih. Panas di sini. Ayo. Aisyah, aku nggak suka ya kamu izinin Tante Indah masuk ke dalam rumah. Yoga sampai datang seperti ini. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu seharusnya telepon aku, kabarin aku. Mas, maafin aku, Mas. Tadi Yoga kecil yang bawa Mama Indah ke sini. Aku juga nggak tahu, Mas. Dia bawa dalam keadaan pingsan. Aku juga nggak tega kalau harus melarang Yoga kecil membawanya ke sini, Mas. Tadi aku udah telepon kamu, Mas, tapi HP kamu nggak aktif. Dan aku udah coba menghindari Mas Yoga supaya nggak datang ke sini dengan aku menelpon Bimina. Tapi aku juga nggak tahu kenapa Mas Yoga bisa datang ke sini. Aisyah, kamu dengar ya? Aku nggak suka Yoga datang ke dalam rumah. Apalagi aku nggak ada dalam rumah. Ngerti kamu? Iya, Mas, maafin aku. Aku tahu aku salah. Aku juga nggak punya maksud apa-apa, Mas. Aku beneran, Mas. Mas, kamu mau kemana? Aku mau balik ke kantor. Kamu nggak makan siang dulu, Mas? Aisyah, aku pulang ke sini sebenarnya mau makan siang sama kamu. Tapi melihat kejadian seperti ini, aku nggak ngerti sama kamu sekarang. Mama sebel banget. Kok bisa sih ya Aisyah begitu? Ngelarang Mama untuk megang si Pelangi. Kamu juga dilarang kan? Itu lagi laki-laki namanya Irfan. Ngapain pakai ikut-ikutan ngelarang kita? Emangnya mereka siapa sih? Nyebelin banget. Lagian Mama ngapain sih pergi check up sendirian? Bukannya tadi Mama mau pergi sama Sasha? Iya, Mama memang diantar Sasa. Tiba-tiba mobilnya mogok. Terus udah gitu, Sasa pergi nyari taksi. Lama banget datangnya, Mama nungguin.
Mama pingsan deh, bangun-bangun malah di rumah Aisyah. Mama bingung kenapa mesti di rumah Aisyah, kenapa nggak di rumah orang lain? Kan banyak orang di dunia ini. Aisyah lagi, sebel kan jadinya. Terus sekarang Sasha mana? Mama nggak tahu Yoga. Ya udah, sekarang kita ke rumah sakit ya. Nggak usah lah Yoga, tenang aja Mama sehat kok. Tadi mungkin karena kondisi Mama nggak fit, terus cuaca juga panas. Jadi Mama pingsan, sekarang Mama nggak apa-apa, bener deh. Enggak. Pokoknya sekarang juga aku akan bawa Mama ke rumah sakit. Dari kemarin tuh Mama pusing, sampai pingsan segala. Tapi sekarang juga harus check up. Iya deh, Mama mau. Lagi pula kan kamu sibuk. Sekarang ada waktu buat Mama ya, nganterin Mama ya. Mama senang sekali. Ayo. Aisyah, kamu dengar ya? Aku nggak suka Yoga datang ke dalam rumah. Apalagi aku nggak ada dalam rumah. Ngerti kamu? Mas Irfan pasti kecewa banget sama aku. Sampai-sampai dia semarah itu. Padahal kemarin-kemarin dia nggak pernah marah sama aku. Mama lagi sedih ya? Oh, Mama sedih? Enggak lah. Yoga minta maaf ya, Ma. Minta maaf? Minta maaf kenapa sayang? Tadi Yoga dengar Mama sama Papa berantem. Gara-gara bawa tante yang pingsan itu ya? Enggak lah sayang. Mama itu justru bangga sama kamu. Karena kamu udah mau nolongin orang lain. Nolongin orang lain itu kan perbuatan yang sangat mulia. Emangnya tante itu siapa sih, Ma? Dia itu namanya Ibu Indah. Beliau adalah neneknya Pelangi. Neneknya Pelangi. Berarti ibunya Mama atau Papa dong? Tapi kenapa Papa marah-marah kalau neneknya Pelangi kesini? Terus yang jemput aja siapa? Itu kan yang om di panti. Namanya sama yang kayak aku. Yoga, kamu itu terlalu kecil untuk mengetahui soal ini. Ya udah, sekarang kamu nggak usah pikirin ya soal kesalahpahaman Mama dan Papa. Orang dewasa berbeda pikiran itu wajar kok. Iya, Ma. Tapi Mama jangan sedih lagi ya. Kalau Mama sedih, Yoga juga ikut sedih juga. Anak pintar. Enggak lah, Mama itu nggak akan sedih. Karena selalu ada yang bahagiain Mama kayak kamu dan Pelangi. Bagaimana dokter hasilnya? Saya belum bisa menyampaikan apa-apa saat ini. Karena general check up ibu baru bisa keluar besok. Oh ya udah, kalau begitu kalau hasilnya udah keluar tolong langsung hubungin kami ya. Tentu ibu, saya akan hubungi secepatnya Pak Yoga atau Ibu Indah besok begitu hasil labnya keluar. Iya dokter, terima kasih banyak. Tapi saya yakin sekali kalau saya pasti sehat. Karena saya juga tahu Allah itu sangat baik sama saya. Benar Bu, saya juga berharap semoga hasil cek kesehatan ibu semuanya bagus. Iya Ma, kita semua juga berharap begitu. Iya sayang. Dokter, saya permisi dulu ya. Mari silahkan. Ayo sayang. Niatnya sih cuma ngopi cantik. Belanja juga. Aku harus umpetin belanjaan ini supaya nggak ketahuan Yoga dan Mama Indah. Bisa gawat kalau tahu aku shopping tadi, bukannya nyariin taksi. Dari mana kamu? Yoga? Kok kamu udah pulang sih? Jawab, dari mana kamu? Tadi abis ke tempat temen aku, Yoga. Bukannya kamu tadi harusnya nganterin Mama ke rumah sakit?
Hah? Kenapa kamu ninggalin begitu aja? Kamu tahu nggak tadi mama tuh pingsan gara-gara nungguin kamu di pinggir jalan? Kamu kemana? Yoga, sayang, kan tadi aku lagi nungguin taksi, terus nggak ada yang lewat. Kebetulan banget teman aku lewat bawa mobil, jadi aku ikut sama dia. Terus waktu aku balik lagi, ternyata mama udah nggak ada di mobil. Aku pikir dia udah pergi naik taksi, jadi aku pergi deh. Syah, lu bertanggung jawab dikit bisa nggak sih? Itu tuh mama kamu juga tahu nggak? Kalau dia kenapa-napa gimana? Iya, Ga, aku minta maaf. Nih, surat pengantar. Kamu anterin ya, jangan sampai enggak. Ya, aku janji besok aku anterin mama ke rumah sakit. Semoga saat momen ini sampai ke Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, balonnya nyangkut. Yoga ambil dulu ah. Aduh. Yoga! Aduh. Yoga. Hei. Kamu ngapain? Hah? Jangan naik-naik pohon dong. Nanti kalau jatuh gimana? Nanti sakit loh. Kamu ngapain sih? Yoga mau ambil balon. Balon? Balon apa? Tuh balonnya. Yaudah, Papa ambilin ya. Yoga tunggu ya. Sini kita ambil, ya. Yuk. Susah banget sih. Ini balonnya nih. Ini balonnya. Yoga, memangnya ini balon buat siapa? Surat permohonan buat Allah. Allah. Iya. Supaya mama sama papa baikan. Yoga. Makasih ya suratnya ya. Papa janji, Papa sama Mama nggak akan berantem lagi. Maafin Papa ya. Papa sudah marah sama Mama. Yaudah kita masuk ke dalam, kita ketemu sama Mama, ya? Kasihan mama. Tadi mama nangis terus. Ayo, yuk kita ke Mama yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Aisyah, kamu tahu nggak? Tadi Yoga mencoba mengirim surat. Dia mau mengirim pakai balon yang ditujukan untuk Allah. Kamu tahu isinya apa? Kamu baca. Jadi Yoga bikin surat supaya kita nggak berantem lagi. Ya. Aku minta maaf ya. Aku sudah marah sama kamu. Aku sama sekali tidak bermaksud ingin berbuat kasar sama kamu, Aisyah. Aku sadar itu bukan salah kamu. Mulai sekarang aku janji, aku akan bersikap lebih baik ke kamu. Aku juga nggak mau membuat Yoga sedih. Mas, nggak apa-apa kok. Aku yang harusnya minta maaf. Aku janji lain kali aku akan jaga lagi perasaan kamu. Terima kasih, Aisyah.
Yoga seneng deh. Papa sama mama nggak berantem lagi. Iya Yoga, mama papa udah baik kan? Jeng, harusnya ke rumah sakit gak usah dianterin. Saya kan bisa sendiri, cuma ngambil hasil lab doang. Duh, sama kamu tuh ya, gak repotin deh. Enggak apa-apa, Jeng. Saya kan sudah seperti keluarga Jeng sendiri. Apa salahnya kalau saya peduli sama keluarga saya sendiri? Aduh, terharu deh. Makasih ya. Iya, Jeng. Ayo mah, kita ambil hasil harus kita pulang. Enggak usah. Kamu di sini aja. Jeng, tunggu aja di sini biar saya ngambil hasil labnya ya. Gak usah, biar saya aja. Keenak ntar ngerepotin ah. Enggak apa-apa, Jeng. Tenang aja, santai aja. Enggak ngerepotin kok sama sekali. Bener nih? Iya. Jeng, tunggu aja di ruang tunggu. Saya ambil hasilnya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, saya kembali lagi. Ya, biar Jeng nggak capek. Ya, saya pergi dulu ya, Jeng. Ih, mama kamu tuh baik banget ya. Tuh jadi nggak enak ngerepotin. Nggak apa-apa, Mama. Luar biasa ya. Kamu sama mama kamu benar-benar baik. Sama-sama cantik lagi. Aku jadi penasaran sama hasilnya. Jangan-jangan dia beneran sakit kanker deh. Apa? Kanker otak stadium 1? Jadi dia beneran sakit kanker? Pantesan aja akhir-akhir ini dia sering pusing. Tapi aku bisa ambil keuntungan dari hasil ini. Halo, kamu udah terima file yang saya kirim barusan? Bagus. Sekarang kamu rubah hasilnya. Supaya hasil pemeriksaannya kelihatannya normal. Tidak ada penyakit apapun. Ya. Saya tunggu di sini, jangan lama-lama. Oke? Oke. Mudah-mudahan Indah nggak lihat saya keluar. Saya harus cepat-cepat menukar hasil tes ini. Kamu ini lama banget sih. Mana hasilnya? Bayarannya dulu dong. Baru saya kasih ini. Kamu itu takut banget sih kalau saya nggak bayar. Nih. Mana hasilnya? Oke. Makasih ya. Terima kasih, Bos. Kalau butuh saya, tinggal telepon. Sebentar lagi Indah akan menderita dengan sakitnya. Sakitnya pasti akan semakin parah.
Dan dia akan makin gak berdaya karena sakitnya gak bisa diobatin lagi. Dengan begitu, aku akan lebih mudah perlahan-lahan merebut semua hartanya. Sasa, gak kelamaan nih mama kamu nih. Sabar ya mah, mungkin hasilnya belum keluar kali makanya lama. Gak mungkin orang datang tinggal ngambil doang, kok bisa lama ya? Aduh gimana sih? Ya udah kita tunggu aja. Kalau misalkan nanti mama kesana, takutnya ntar mama jatuh pingsan. Enggak sabar. Enggak, bentar mama. Salah. Lama banget. Maaf Jeng, maaf. Gimana hasilnya? Udah liat belum? Roman-romannya kayak apa? Kayak apa romannya? Kalau saya lihat sih semuanya oke, baik-baik aja Jeng. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ini Jeng. Kan bener kan? Sehat. Pasti hasil yang kemarin tuh salah. Orang saya sehat kok, nggak bakalan sakit. Tapi Jeng, Jeng yakin gak pengen kontrol atau cek ke dokter lain untuk make sure aja? Nggak perlu buat apa, buang-buang waktu. Udah 2 rumah sakit loh. Hasilnya bagus kan? Baguslah kalau kamu percaya sama hasil lab itu. Yuk. Ma, gimana hasilnya? Udah keluar? Hasilnya udah keluar sayang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mama sehat. Mama yakin kalau mama tuh sehat. Sehat gimana, Ma? Kemarin juga sering pusing kan? Sampai pingsan segala. Oh, itu karena kurang istirahat. Kamu tahu nggak obatnya kalau kurang istirahat tuh apa? Kurang tidur. Tidur. Jadi mama harus banyak tidur biar sehat. Cuman gitu doang kok gampang. Udah ya, mama mau ke Yosi dulu mau ngasih tahu berita yang menggembirakan ini. Aku seneng banget, aku lega banget dengernya kalau ternyata mama sehat-sehat aja. Aku udah panik banget pas denger mama kena kanker, mah. Apa itu kanker? Gak ada kanker-kanker. Mama itu sehat banget. Dan mama yakin hasil rumah sakit kemarin tuh salah. Itu hasil orang ditukar bukan hasilnya mama. Udah, yang terpenting sekarang kamu udah percaya kan? Mama itu tidak kena azab gara-gara Aisyah. Udahlah gak ada tuh azab-azab. Mama sehat. Iya, Ma, amin. Kenapa? Dari ceria kok langsung murung begitu? Masalah lagi dengan suami kamu? Ya, marah-marah ya suami kamu ya? Ada apa lagi sih? Enggak, Ma, aku lagi curiga aja kayaknya Mas Wahyu selingkuh deh, Ma, dari aku. Hah? Suami kamu selingkuh? Masa sih? Kok bisa? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa selingkuh? Ini kayaknya gara-gara azab sumpah pocong deh, Ma. Jadi kenanya ke aku. Kan waktu itu aku bantuin Mama buat fitnah Aisyah sama Irfan. Azab. Kamu nih dikit-dikit azab. Bosen deh Mama. Yang lain dong, jangan azab terus. Udah Mama jelaskan. Nih, suami kamu bisa selingkuh bukan karena azab. Lagi pula belum terbukti kok dia selingkuh. Sembarangan aja kamu nuduh. Kalaupun emang selingkuh ganti aja. Tenang, udah beres kan? Ih, Ma, nggak gitu dong. Aku kan cinta sama Mas Wahyu. Udahlah Yosi, ini semua bukan karena azab. Yang penting sekarang, kamu tuh harus mempercantik diri, ya. Kulit juga harus dijaga, badan harus dijaga. Biar suami kamu nggak melihat perempuan lain. Benar nggak? Iya juga sih, Ma. Kayaknya aku emang harus ganti penampilan deh. Makasih ya, Ma. Iya sayang. Habis dari sini aku ke salon deh. Harus. Itu gunanya Mama. Jadi Mama Indah sebenarnya sakit, Mah? Iya sayang. Jeng Indah itu sudah mengidap kanker otak stadium 1. Tapi Mama sudah berhasil merubah hasil labnya. Biarin aja Jeng Indah itu tidak sadar kalau penyakitnya pelan-pelan akan menggerogoti tubuhnya. Terus habis itu mati.
Dan kita bisa lebih leluasa lagi untuk menguasai semua hartanya. Mama hebat banget, Mama pintar. Iya dong. Kita kan kaya, Ma. Iya, Mama udah bosan hidup miskin. Bu Desri. Doro Sri. Kok iki piye to masih ndak hafal juga namaku? Hah? Doro Raden Ayu Sri Ningtyas Ajeng Suryo Diningrat. Nggih Nyonya Doro. Ngapunten, mohon maaf. Maafin Minah salah Nyonya Doro. Ya wes, koper. Nggih. Indah, Yoga, Yosi. Kok ora ono wong? Mina, Iya Nyonya Doro. iki omah kok koyo kuburan ora ono wong. Endi? Anak-anak endi? Anu Nyonya Doro, Nyonya Indah ada di kamarnya. Belakangan ini Nyonya Indah sering sakit-sakitan Nyonya Doro. Walah, adikku sakit toh. Nggih. Lah, iki Yoga endi? Yosi, mantune endi? Nyun sewu Nyonya Doro, minta maaf. Jam segini mana pernah ada di rumah. Mereka semuanya sudah pada pergi. Tuan Yoga sibuk kerja. Besannya juga sudah pergi. Kalau Non Yosi sudah jarang datang ke sini Nyonya. Wong-wong kok sok sibuk kaya ngono. Ora bener, ora genah. Walah, Mina, iki opo tuh? Kok akeh debune kaya ngene? Kowe iki kerja piye to? Aku ora iso nek ana debu, alergi ngerti ora? Saiki kowe ambil lap, ulangi. Ora iso kaya ngene. Kerja ora resik kaya ngene. Aku tak lihat adikku sik ya. Wes resik. Nggih Nyonya Doro nggih. Walah Minah, mulai sekarang hidupmu ndak bakalan tenang. Baru datang Nyonya Doro sudah protes sana sini situ. Nasibmu Minah. Ngadepin Nyonya Mira aja sudah pusing 7 keliling. Ditambah Nyonya Doro yang baru datang ini hewes-hewes lagi orangnya. Aduh Minah. Ini mejanya kotor, ambil lap dulu ah. Indah. Bayumu iki lho. Lho. Walah, omahmu kok kotor men. Iki lho, debu kabeh. Tadi aku ketemu karo pembantumu. Lah itu kerjane piye to kok berantakan kotor di mana-mana. Mbak Yu. Iya. Kamu kok kurus temen toh? Hah? Kamu tuh kurang gizi ya? Pasti gara-gara kamu itu kesepian. Ya. Kosong omahmu koyo kuburan. Wes toh. Napasmu kuwi lho. Loh, kok koyo ngono toh? Aduh, napas. Enggak, Mbak Yu, aku nggak sakit. Aku cuma mau nanya. Iya. Mbak Yu kapan datang? Oh, ngono. Aku barusan datang. Kebetulan toh, kasihan kamu koyo ngene. Aku tak urusin ya. Soalnya waktu itu kan aku nggak bisa datang di kawinannya Yoga. Karo sapa kuwi? Bojone sapa jenenge? Sasa. Oh iya Sasa, iya. Aduh sakit, kamu kok pucat ngene yo. Pokoknya aku tak urusin ya. Tak bikinin sarapan. Kamu nggak usah minta. Aku wis ngerti, aku kakakmu. Tenang ya, tunggu ya. Ya sebentar. Ya Allah, berilah hambamu kekuatan ya Allah. Aduh, Mbak Yuku nih kalau ngomong nggak ada remnya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Rani! Sayang! Kenapa sayang? Akbar. Kenapa nak? Sayang kamu nggak apa-apa kan? Maafin Yoga ya, Ma. Tadi Yoga ajakin Dede Pelangi main ayun-ayunan. Nih loh, Indah kamu lihat. Ini makanannya bergizi semua. Semua buat kamu, harus dihabisin ya. Pokoknya ini semua udah tak masakin khusus buat kamu. Harus habis. Nih.
Minum dulu. Nih, katanya mau sehat. Oh, ini dulu. Ini loh, Mbak Yu. Sudah. Ayo. Mbak Yu. Katanya mau sehat. Iya, ayo, tapi ayo. aku bukan tukang beca, Mbak Yu. Ini Udah. porsinya banyak. Oh, enggak bisa. Pokoknya harus Aku nggak habis. bisa ngunyah, Mbak Yu. Ayo, sedikit. Ayo, pokoknya habis. Nih, ini dulu. Ini juga belum, Mbak Yu. Ya udah, ini dulu. Yang ringan nanti yang berat ya. Indah, aku tuh bingung. Kamu kan punya menantu. Kenapa sih rumah kamu kayak kuburan begitu? Hah? Nggak ada orang, sepi, nggak jelas. Memang begini, Mbak Yu. Semuanya pada sibuk, apalagi setelah suami aku meninggal, ya udah semakin sepi, Mbak Yu. Ya nggak bisa begitu toh, Indah. Yang namanya keluarga itu kan mesti ada di rumah ngurusin kamu. Ada di sini semuanya. Pokoknya wes, saiki ada aku di sini, kamu serahkan aja. Nggak seharusnya seperti itu keluarga kamu. Aku bisa sendiri kok, Mbak Yu. Nggak bisa, nggak pokoknya kamu dengerin aku. Wes, yo, makan. Ayo, cepet. Ini sayurnya kurung. Ayo cepet. Aduh, sakit loh. Aduh, kesian banget. Ya udah. Pokoknya tak tungguin sampai habis. Ora iso. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Pelangi jadi muntah-muntah seperti ini? Nak, badan kamu juga panas, sayang. Sayang, kamu kenapa, nak? Nak, astagfirullahaladzim. Bibi! Ada apa, Bu? Jadi Pelangi kenapa, Ma? Nggak tahu. Tadi Pelangi jadi muntah-muntah dan panas seperti ini badannya. Ya Allah, sayang. Maaf, Bu. Setahu saya, kalau anak kecil jatuh sampai panas dan muntah, harus segera dibawa ke rumah sakit. Soalnya takut kenapa-napa, Bu. Ya udah, Bi. Saya harus bawa Pelangi ke rumah sakit. Semuanya sabar ya, Nak, ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Yoga ikut ya, Ma. Iya, sayang. Ayo. Bi, tolong siapin ya. Iya, Bu. Ayo, Bi, cepetan, Bi, cepetan. Sayang, yuk kita ke rumah sakit ya, Nak, ya. Yuk. Suster, dokter, tolong anak saya. Iya, Bu, ada apa? Tolong anak saya. Tadi Ibu. dia jatuh, terus dia muntah-muntah. Ibu silakan tunggu di sini dulu, nanti biar dokter yang mengatasi anak Ibu ya. Ya Allah, tolong anak hamba, ya Allah. Jaga anak hamba. Nina. Ya Allah, semoga Pelangi gak kenapa-napa. Bunda maafin Yoga ya. Yoga udah jahat sama Dede Pelangi. Aku nyesel banget, Mama. Ya apa-apa, sayang. Kita berdoa aja ya, semoga adik Pelangi gak kenapa-napa. Iya, Ma. Allah, jangan biarin Dede sakit. Masalah Yoga. Bukan Dede Pelangi, ya Allah. Aisyah, bagaimana keadaan Pelangi? Pelangi masih ditangani dokter, Mas. Semoga Pelangi baik-baik aja ya, Mas. Ya Allah. Semoga Pelangi baik-baik saja. Maaf, Bapak, Ibu bisa ikut saya sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan. Iya. Ayo, Yoga. Jadi bagaimana, Dok? Sejauh ini Pelangi baik-baik saja. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung bawa pulang. Iya, dokter. Terima kasih banyak ya, dokter ya. Tapi harus tetap dipantau ya. Jika nanti panasnya tidak turun-turun, ya saya minta harap segera bawa ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Ya, karena sangat riskan anak seusia Pelangi jika terjatuh. Yoga sayang, kamu dengar kan kata dokter? Insya Allah Dede Pelangi nggak akan kenapa-napa. Kamu berdoa aja ya yang terbaik buat dia. Iya, Ma. Yaudah, sekarang kita bawa Dede Pelangi pulang, ya? Iya, Pa. Ayo Aisyah. Makasih dokter ya.
Silakan. Astagfirullahaladzim, pelangi jatuh. Aisyah udah bawa Pelangi ke dokter kok. Dan kata dokter, insya Allah Pelangi nggak akan kenapa-napa. Asalkan Aisyah harus terus pantau keadaannya Pelangi. Ibu doain aja ya, semoga panasnya Pelangi cepet turun. Gimana ceritanya pelangi bisa jatuh? Emangnya nggak ada yang jagain? Tadi Aisyah tinggal sebentar, Bu. Terus ada Yoga kecil yang jagain. Mungkin Yoga pengen bawa adiknya main, terus bawa ke ayunan. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ibu berangkat ke sana sekarang ya. Aisyah nggak mau ngerepotin ibu. Udah Bu, nggak apa-apa ya. Aisyah cuma pengen kasih tahu ibu hal ini. Enggak Aisyah, ibu nggak ngerasa direpotin. Gimana ibu bisa tenang kalau ngeliat cucu ibu jatuh gitu? Ya udah ibu berangkat sekarang ya ke sana. Ibu siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah, sebenarnya Mama belum puas loh shopping-shoppingnya. Tapi karena kamu minta buru-buru pulang, ya udahlah. Mah, lihat ini barang belanjaan Mama udah banyak banget. Lagian sekarang udah jam berapa? Yoga pasti bentar lagi pulang. Ya pastilah aku pengen pulang sekarang. Nanti kalau si Yoga marah-marah gimana? Ya udah. Aku haus ya. Haus ya. Mina, bikinin saya sirup cepat, gak pakai lama, udah haus. Indah. Iki toh besanmu karo menantumu. Mama Indah? Nggak salah kowe, hah? Masa kowe lagi sakit kowe ngono? Mereka pergi jalan-jalan shopping. Hah? Kok kowe duwe menantu kowe yang ini toh? Harusnya DE itu ngurus suami, ngurus kamu. Kok malah jalan-jalan kepenak men? Maaf ya, memang Mbak ini siapa? Aku Mbak Yune Indah. Raden Ayu Sri Ningtyas Suryo Diningrat. Bude. Salam kenal ya Mbak Ilu. Dan mulai hari ini aku akan menjaga adikku. Aku akan tinggal di sini, ngerti kamu? Gawat, orang ini pasti akan bikinin aku nggak leluasa ngelakuin apapun di sini sekarang. Kamu, Sasha, kamu itu harusnya ngurusi mertuamu, suamimu. Indah, aku lihat pasti menantumu iki ora iso apa-apa toh ya? Hah? Ora becus. Sasha, denger ya, tak awasi kowe. Tak ajari kamu ngurusi suamimu, mertuamu. Pokoknya mulai sekarang saya yang urus semua di sini. Indah, kamu tahu beres ya. Pasti menantumu itu ndak bisa apa-apa toh, ya kan?